Halo Sobat Saga, kembali lagi di Saga Comtech. Saya Evan dan hari ini kita bisa dilihat ya, kita di luar dari studio. Kita akan mereview sesuatu yang berbeda hari ini. Kita akan mereview sepeda listrik yang modelnya seperti sepeda motor. Yaitu adalah sepeda listrik dari Antelope Phantom. Sepeda listrik atau sepeda motor listrik? Ya, menurut kita ini sepeda motor listrik. Mungkin karena sepeda motor ini tenang banget dan sunyi cuy ketika kita sedang berkendara. Sampai-sampai saya tidak merasa ini sepeda motor loh. Oke, sebelumnya, sepeda listrik biasanya digunakan untuk jarak tempuh yang pendek. Tapi seiring berkembangnya teknologi, kini sepeda motor listrik sudah bisa digunakan dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Sepeda motor listrik yang kali ini berasal dari negeri bambu juga, yang bernama Antelope. Perusahaan Antelope ini adalah perusahaan yang memang bergerak mengeluarkan berbagai macam sepeda listrik. Sepeda motor listrik Phantom ini dibanderol dengan harga 12 juta. Namun, bagaimana dengan kualitas dan performanya? Tentu sepeda motor listrik dan sepeda motor konvensional akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tampung pertanyaan itu terlebih dahulu untuk kita jawab di akhir dari video ini. Jadi, stay tune ya. Dari tampak depan, bagian atas sepeda motor Phantom ini menurut saya terlihat futuristik. Dan bentuknya kelihatan menyerupai pesawat luar angkasa yang futuristik. Kalau kita bisa lihat, di sana tersedia dua spion, yaitu kiri dan kanan, dengan bentuk yang standar. Dan tersedia juga lampu kota DRL dan lampu sen kiri dan kanan. Tuas rem kiri dan kanan pun juga sudah disediakan. Pada bagian bawah motor juga terlihat keren dan bentuknya menyerupai robot atau transformer. Pada bagian tengah juga ada lampu utama LED berwarna putih dan juga dilengkapi dengan lampu LED DRL untuk lampu kota kiri dan kanan. Untuk bagian belakang motor ini juga sudah kelihatan cukup modern. Seperti pada umumnya terdapat lampu rem dan lampu sen kiri maupun kanan. Di bagian belakang juga terlihat bahwa Antelope menyediakan backrest untuk penumpang yang menurut kita sangat nyaman ketika kita duduki. Penumpang juga sudah disediakan behel belakang untuk berpegangan. Sepeda motor ini tersedia dengan berbagai macam warna. Ada warna hitam, warna putih, merah, dan abu-abu. Tapi untuk kali ini, kita hanya kesempatan melihat dan mencoba sepeda motor yang berwarna hitam dan warna putih. Ya, menurutku sih dengan penampilan seperti ini dan desain seperti ini, sepeda motor ini cocok untuk cowok maupun cewek. Secara umum, desain Antelope Phantom ini terlihat seperti sepeda matic pada umumnya. Terdapat logo di sebelah kiri dan kanan maupun brand dan tipe sepeda motor ini. Antelope Phantom ini sudah dibekali dengan power yang cukup besar, yaitu 2000 watt. 72 volt dengan kapasitas aki 20 ampere. Dengan kekuatan 2000 watt ini, sepeda motor Antelope bisa melaju hingga 50 km per jam. Jarak yang bisa ditempuh oleh sepeda motor ini adalah 70 km. Dengan estimasi pulang pergi ya. Sebagai tolak ukur, dari Surabaya ke Sidoarjo kurang lebih kita memerlukan 25-30 km jarak tempuh. Sehingga disarankan untuk mengisi daya lagi sebelum melakukan perjalanan yang lebih jauh dari itu. Mulai dari bagian dashboard, sepeda motor ini terlihat memiliki beberapa indikator. Indikator yang paling jelas terlihat adalah speedometer, indikator baterai, jumlah voltase, tanda lampu nyala, tanda sen kiri maupun kanan. Di bagian setir kiri disediakan tombol parkir yang ketika dipencet fungsinya untuk keamanan agar sepeda motor ini tidak sengaja jalan ketika tangan kita berada di sekitar pedal. Dan di bagian atas ada mode lampu utama yang kondisi normal dan dim. Dan di bawah adalah lampu sen kiri dan kanan dan tombol bel seperti motor pada umumnya.
Pada bagian kanan setir, kita bisa mengatur lampu sepeda motor ini. Ada 3 pengaturan, yaitu mati, nyala separuh, atau nyala sepenuhnya. Dan pada bagian bawah tombol biasanya fungsinya sebagai starter, tapi kali ini jika kita lihat tulisannya, itu artinya adalah reset. Ya, tombol ini digunakan untuk mereset settingan sepeda motor untuk kembali ke format industri. Di bagian kanan pun juga terlihat ada tombol berwarna merah dengan tulisan Mandarin. Ini adalah tingkat kecepatan yang dibagi menjadi 3. Ketika tombol di sebelah kiri, berarti itu adalah gigi 1 dengan speed limit kurang lebih 20 km. Ketika tombol di tengah, itu adalah gigi 2, kurang lebih speed limiternya adalah 30 km/an. Jika tombol di sebelah kanan, maka itu adalah gigi 3, berarti speed limitnya kurang lebih 45 km sampai 50 km. Fitur yang menurut kami menarik adalah power charger. Ya, tersedia power charger di sepeda motor ini di bagian bawah kiri setir dengan tutupan karet. Tentu dengan fitur ini, kalian bisa mengisi daya handphone atau gadget kalian sambil berkendara dengan envelope Phantom ini. Oke, jika kalian ingin membersihkan motor ini, kalian juga bisa langsung tarik aja ini karpetnya dan kalian bisa bersihkan. Ini karpetnya bisa langsung dilepas, jadi ini bisa menjaga kebersihan sepeda motor kalian. Sangat handy menurut saya. Sepeda motor Antelop ini juga memiliki bagasi yang menurut kami cukup luas. Ukuran bagasi sepeda motor ini kurang lebih 30 x 20 cm. Tapi sayangnya kalian belum bisa menaruh helm di dalam sepeda motor ini. Juga perlu diingat, sepeda motor ini adalah sepeda motor listrik. Jadi akan lebih baik kalian membawa charger sepeda motor ini kemanapun di dalam bagasi kalian. Ya, untuk ditambah jaket dan dompet maupun tas kecil, saya rasa bagasi ini masih cukup. Sepeda motor ini bisa digunakan di segala kondisi. Dan tentunya sepeda motor ini sudah bisa dipakai di saat hujan, ya kan? Dan banjir bisa, tapi jangan terlalu tinggi. Kemungkinan banjirnya sekitar segini. Supaya terhindar, jangan terlalu terkontak dengan baterai maupun bagian controller yang ada di dalam. Dalam jok sepeda motor listrik ini juga tersedia switch. Ini adalah sumber core powernya dari sepeda motor ini. Jika kalian pencet off, sepeda motor ini akan tidak bisa nyala sama sekali. Dan pastikan jika kalian mau memakai sepeda motor ini, kalian pencet on. Ini untuk on-off-nya dari sumber listriknya dari sini. Dan ini adalah juga tempat yang perlu kalian hindari untuk jangan sampai terkena air, karena bisa menyebabkan konslet. Oke, fiturnya boleh juga kan? Tapi bagaimana dengan kenyamanan berkendara dengan Antelop Phantom ini? Mari kita lihat legroom yang ada di sepeda motor ini. Saatnya kita juga menguji kenyamanan dalam berkendara menggunakan Antelop Phantom. Nah, jika kita duduk di sepeda motor ini, yang akan kalian rasakan adalah pertama kali kenyamanan dari kursi sepeda motor ini. Dan kita juga bisa lihat bahwa setir dari sepeda motor ini jaraknya cukup jauh dari kaki, sehingga ketika kita putar paling maksimal sebelah kiri, kita tidak akan terbentur dengan kaki kita. Masih ada jarak lah sedikit. Nah, ini masih ada jarak, jadi tidak masalah gitu. Untuk menjaga kenyamanan berkendara, terlihat Antelop sudah menyediakan shock breaker di bagian depan dan belakang untuk menyerap getaran atau kejutan jalan ketika kita berkendara. Lalu, bagaimana dengan keamanan sepeda motor ini? Berbicara tentang keamanan, Antelop juga sudah menyediakan disc brake di bagian depan, tipe fix dengan 2 piston, dan juga sudah tersedia rem mekanik untuk rem belakang. Untuk kontaknya sendiri, kita memilih 2 jenis kontak, ada berbentuk kunci dan remote. Masing-masing juga disediakan kunci gandanya loh. Untuk kunci kontak, seperti biasa, kalian putar kanan untuk menyalakan, putar kiri untuk buka bagasi, dan tekan putar kiri untuk mengunci sepeda motor ini. Kontak kedua adalah remote. Jika ketika kita melihat remote ini, tombol pertama adalah lock. Fungsi ini untuk mengaktifkan sistem alarm pada sepeda motor. Ketika sepeda motor dalam posisi parkir dan ada getaran yang terdeteksi oleh sepeda motor, maka sepeda motor ini akan mengeluarkan alarm dan tombol unlock untuk mematikan alarm tersebut. Untuk tombol tengah, terlihat ada lambang seperti petir. Tombol ini adalah untuk menyalakan sepeda motor dari jarak jauh. Kalian sudah tidak perlu lagi menggunakan kunci kontak kalian. Pencetan pertama akan mengeluarkan suara feedback bahwa sepeda motor sudah terhubung dengan remote kita. Pencetan kedua adalah benar-benar untuk menyalakan sepeda motor ini. Lalu ketika sepeda motor nyala, kita sudah langsung bisa memakainya dan bisa berkendara dengan sepeda motor ini. Dan sepeda motor ini akan mati ketika Anda memencet tombol buka gembok sekali saja. Nah, jadi jika kalian buru-buru,
tombol ini akan sangat berguna untuk kalian. Tombol ketiga di remote ini adalah untuk membunyikan alarm sepeda motor, agar mempermudahkan kita menemukan sepeda motor ini ketika di tempat parkir yang luas. Jadi, jika kalian sering lupa menaruh sepeda motor kalian, fitur ini sangat berguna. Untuk tombol keempat yang tandanya seperti buka bagasi, ini sayangnya sudah kami coba-coba, ternyata tombol ini hanya pelengkap saja dan fungsinya hanya sebagai estetik dan tidak bisa membuat bagasi sepeda motor kita terbuka secara wireless. Untuk lebih amannya, saya tetap menyarankan untuk bawa kedua kontaknya karena kunci sangat berguna untuk mengunci setir ketika hendak kita parkir. Satu hal yang disayangkan juga, di sepeda motor ini belum ada teknologi side stand switch yang bisa menonaktifkan daya ketika stand masih terpasang. Jadi, pastikan stand kalian sudah kalian angkat sebelum kalian mulai berkendara. Oke, saatnya kita menguji kenyamanan dalam mengendarai sepeda motor listrik ini. Sebelum itu, safety first! Dalam berkendara dengan Phantom ini, saya merasa sangat nyaman dengan tempat duduknya. Tidak ada sama sekali getaran mesin ataupun suara knalpot, sehingga sepeda motor ini sangat sunyi di jalanan. Dan kelihatannya kalian harus lebih sering menggunakan bel kalian agar orang di sekitar kalian tahu bahwa kalian ada di sana. Selain itu, ketika melewati jalan yang tidak rata, shockbreaker juga sudah cukup baik menahan getaran dan kejutan yang ada, sehingga masih bisa menjaga kenyamanan dalam berkendara. Saya juga sudah mencoba sepeda motor ini dalam kecepatan maksimal mencapai 50 km per jam. Tentunya kecepatan bisa kita capai tergantung berat badan dan barang bawaan kalian, maupun bentuk jalannya. Menurut saya, setir juga sudah terasa enak untuk dibuat belok kiri maupun kanan, remnya juga berfungsi dengan baik. Jadi untuk kenyamanan setirnya, menurut saya sudah sangat baik. Oke, andai kata kita sudah selesai menggunakan sepeda motor ini, dan dayanya sudah mulai berkurang. Lalu, bagaimana cara kita mengisi dayanya? Dan apakah mahal mengisi daya sepeda motor ini? Oke, kita tidak perlu takut dengan 2000 watt yang tertulis di sepeda motor ini. Watt ini lebih ke agresi ketika penarikan awal dan torsi rodanya. Penyimpanan sepeda motor listrik ini dibandingkan dengan konvensional, ya biasanya dihitung dengan liter, kali ini dihitung dengan watt. Kalau baterai Phantom adalah 72 volt, yang kita pasang dengan 6 buah 12 volt baterai yang dipasang secara seri dan 20 ampere. Untuk mengetahui watt yang dibutuhkan, kita bisa menghitung dengan rumus V kali A, yaitu ketemu 1440 watt. Jadi kalau kita bulatkan, mungkin akan setara dengan 1,5 kWh. Kalian juga bisa cek 1 kWh rata-rata di perumahan kalian, di mana ketika kita membayar listrik, mungkin sekitar 1.600 per 1 kWh. Nah, saatnya kita berbicara tentang isi kapasitas Phantom ini. Ketika kita mengkali 1,5 kWh dengan Rp1.600, kita akan menemukan kisaran harga Rp2.500 untuk mengisi baterai Phantom sampai full. Sepeda motor konvensional pada umumnya bisa menempuh 40 km per liter bensin, yang harganya Rp7.000 per liternya. Untuk mencapai jarak 70 km seperti Phantom, berarti dia memerlukan 2 kali lipat, yaitu Rp14.000. Nah, cukup jauh kan perbedaannya? Sepeda motor listrik ini hanya menggunakan 2.500 dan sedangkan bensin memerlukan 14.000. Cukup berhemat bukan? Nah, untuk mengisi daya sepeda motor listrik ini, kalian bisa menemukan power input pada bagian bawah kursi. Indikator juga sudah tersedia pada bagian charger dan lampu LED akan berubah menjadi hijau ketika daya sudah penuh. Dan bisa kalian cek juga di indikator dashboard untuk status baterainya, apakah sudah full atau belum. Nah, setelah kita tahu seluruh tentang sepeda motor listrik ini, apakah sepeda motor listrik ini lebih baik daripada sepeda motor konvensional kita? Dengan sepeda motor listrik, keunggulan yang bisa kita lihat adalah tentunya dengan menggunakan sepeda motor listrik ini, kita sudah berpartisipasi untuk mengurangi polusi yang ada berada di udara kita. Apalagi kita tahu Indonesia memiliki tingkat polusi yang cukup tinggi. Untuk biaya operasionalnya juga, sepeda motor listrik ini lebih hemat dibandingkan kita menggunakan motor konvensional.
Karena sesuai dengan apa yang tadi kita hitung, bisa dilihat kita hanya memerlukan 2.500 untuk mencapai 70 km. Sepeda motor listrik ini juga memiliki speed limiter, sehingga kita bisa mengatur agar kecepatan itu tidak melebihi dari apa yang sudah kita set. Dengan kelebihan-kelebihan ini, saya masih menyarankan Anda untuk tidak keluar dan menggunakan sepeda motor listrik ini di tengah malam, mengingat kecepatan sepeda motor listrik hanya 50 km. Dan sangat penting sekali untuk sering mengisi daya sepeda motor ini ketika Anda sudah tidak menggunakannya. Lalu, bagaimana dengan after service-nya? Di mana saya bisa memperbaiki sepeda motor listrik ini jika ditemukan masalah. Kalian bisa menghubungi website resmi Entelope atau menggunakan nomor customer service di bawah ini. Dan kalian juga bisa baca di kolom deskripsi seputar informasi tentang produk ini. Oke, sampai di sini saja review pada hari ini. Oke, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa pencet like, dan jika kalian tidak suka, kalian bisa pencet dislike. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kalian juga bisa dapat informasi-informasi yang bermanfaat seputar teknologi untuk membuat hidup kalian lebih efektif dan produktif. Oke, sekian dari saya Evan, dan di sana ada Erik. Sampai jumpa di Saga Comtech selanjutnya. Peace!